Veda Ega Pratama menang dramatis di Red Bull Rookies Cup Jerman 2025, Hakim Danish tak terima kekalahan. Seri Red Bull Rookies Cup di sirkuit Sachsenring, Jerman, 2025, menghadirkan drama penuh ketegangan sekaligus kebanggaan bagi Indonesia. Pembalap muda berbakat Veda Ega Pratama, 54, berhasil meraih podium utama dengan performa luar biasa, mengamankan kemenangan penting setelah pertarungan sengit di lap-lap awal. Namun, momen manis itu justru diwarnai kekecewaan dari rival utamanya, pemimpin klasemen sementara, Hakim Danish, yang gagal finish usai terjatuh di tikungan 1. Start yang panas, Hakim Danish terjungkal. Balapan dimulai dengan agresif. Hakim Danish, pembalap Malaysia yang memimpin klasemen sementara sebelum balapan ini, langsung mencoba mengambil alih posisi terdepan di tikungan 1. Namun, manuver berani tersebut berakhir tragis. Danish kehilangan grip pada ban depan dan tergelincir keluar lintasan. Ia sempat mencoba bangkit dan melanjutkan balapan, tetapi kerusakan pada motornya membuatnya tertinggal jauh di belakang, bahkan sempat berada di posisi terakhir. Ia akhirnya tidak mampu mengejar ketertinggalan dan harus puas dengan hasil nihil dari seri ini. Danish, yang biasanya tampil tenang di paddock, terlihat kecewa berat setelah race. Saat diwawancarai oleh media lokal, ia tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Saya tidak menerima hasil ini. Seharusnya saya bisa menang. Saya sudah merasa nyaman dengan motor dan pacenya. Tapi kejadian di tikungan 1 benar-benar merusak semua, ungkap Danish sambil menghela napas panjang. Duel sengit di belakang Veda. Sementara Danish harus menelan pil pahit, Veda Ega Pratama tampil sangat solid sejak awal. Ia mengambil alih posisi terdepan setelah insiden Danish, dan perlahan tapi pasti mulai membangun jarak dari para rivalnya. Meski tekanan sempat datang dari dua pembalap kuat, Guido Pini Morelli dan Alberto Uriarte, Veda tetap tenang. Namun ketegangan pecah di tengah balapan saat Morelli dan Uriarte yang tengah saling berebut posisi kedua justru bersenggolan di tikungan 10. Keduanya tak mampu mempertahankan keseimbangan dan akhirnya tersungkur keluar lintasan. Meski tidak mengalami cedera serius, mereka harus rela keluar dari persaingan podium. Momen itu menjadi titik balik bagi Veda. Dengan dua pesaing utama keluar dari jalur, Veda tak lagi mendapat tekanan langsung. Ia memanfaatkan celah tersebut dengan sempurna, meningkatkan kecepatan dan mencatatkan gap hingga lebih dari 1 detik dari pembalap di posisi kedua. Zen Mitani dan Karpushin kejutkan podium. Dengan keluarnya Morelli dan Uriarte, persaingan di papan atas berubah drastis. Pembalap Jepang, Zen Mitani, dan wakil Rusia, Artem Karpushin, yang sebelumnya bertarung di grup kedua, secara mengejutkan masuk ke zona podium. Mitani yang tampil konsisten sepanjang balapan berhasil meraih posisi kedua, disusul Karpushin di posisi ketiga. Keduanya terlihat sangat puas dengan hasil balapan ini. Mitani bahkan menyebut ini sebagai podium terbaiknya sepanjang musim. Saya tidak menyangka bisa finish kedua. Saya hanya mencoba bertahan dan menjaga ritme, tapi balapan ini benar-benar gila. Saya senang akhirnya bisa naik podium, kata Mitani. Veda unggul mental dan teknik. Kemenangan Veda di Sachsenring bukan hanya hasil dari keberuntungan. Sejak sesi latihan bebas, pembalap asal Yogyakarta itu menunjukkan kecepatan dan konsistensi tinggi. Ia mencatatkan waktu yang kompetitif dan terus berkembang sepanjang akhir pekan. Secara teknis, Veda unggul dalam manajemen ban dan pemilihan racing line. Ia juga menunjukkan kematangan strategi yang jarang terlihat pada pembalap seusianya. Ketika tekanan datang di pertengahan balapan, ia tidak panik dan justru menjaga ritme dengan sangat baik. Begitu ada peluang, yakni saat Morelli dan Uriarte tabrakan, ia langsung mengambil inisiatif penuh dan menjaga keunggulan hingga akhir. Dampak besar pada klasemen. Kemenangan ini menjadi titik penting dalam perebutan gelar Red Bull Rookies Cup 2025. Dengan Hakim Danish gagal meraih poin, dan Veda Ega Pratama finish pertama, jarak di klasemen kian menipis. Persaingan menuju seri-seri terakhir akan semakin panas. Red Bull Rookies Cup masih menyisakan beberapa seri, dan kini tekanan berpindah ke Danish. Jika sebelumnya ia unggul cukup nyaman,
kini posisinya mulai digoyang oleh Veda dan beberapa pembalap lain yang tampil konsisten. Reaksi netizen dan kebanggaan nasional. Kemenangan ini juga memicu gelombang kebanggaan nasional di Indonesia. Tagar Veda juara dan Red Bull Rookies Cup langsung trending di media sosial dalam hitungan menit. Banyak tokoh publik dan mantan pembalap tanah air memberikan selamat dan dukungan untuk Veda. Veda membuktikan bahwa talenta Indonesia bisa bersinar di panggung dunia. Ini adalah hari bersejarah, tulis salah satu mantan pembalap nasional di akun X, Twitter. Menuju seri berikutnya. Setelah Sachsenring, Red Bull Rookies Cup akan berlanjut di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Dengan momentum kemenangan dan semangat yang tinggi, Veda diprediksi akan kembali menjadi ancaman utama. Di sisi lain, Hakim Danish harus cepat bangkit jika tak ingin posisinya di klasemen diambil alih. Pertarungan antara Veda dan Danish kini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal siapa yang lebih kuat secara mental. Dan untuk kali ini, Veda lah yang keluar sebagai pemenang mutlak. Bos Yamaha kagum, siap bajak Veda Ega Pratama ke Moto3 usai double winner di Mugello. Dunia balap motor tanah air kembali mencatatkan prestasi gemilang lewat aksi luar biasa Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, itu sukses menggebrak panggung internasional setelah meraih kemenangan ganda alias double winner dalam seri keempat Red Bull Rookies Cup 2025 yang digelar di sirkuit Mugello, Italia. Kemenangan bersejarah tersebut bukan hanya mengharumkan nama Indonesia, tetapi juga menarik perhatian raksasa balap dunia, termasuk Yamaha yang kini dikabarkan siap memboyong Veda ke ajang Moto3. Pada Sabtu kemarin, Veda mencatatkan kemenangan pertamanya dengan waktu 26 menit 31,484 detik. Ia tampil tenang dan konsisten sepanjang balapan, meski mendapat tekanan ketat dari David Gonzalez di lap-lap terakhir. Veda berhasil menjaga ritme dan mempertahankan keunggulan hingga menyentuh garis finish sebagai yang tercepat. Seolah belum puas, Veda kembali mencetak kejutan pada balapan kedua yang digelar minggu kemarin. Balapan ini berlangsung lebih dramatis. Persaingan sengit antara Veda dan pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, membuat penonton terpukau. Veda akhirnya keluar sebagai pemenang dengan selisih waktu hanya 0,011 detik. Sebuah margin yang menunjukkan betapa ketatnya pertarungan di lintasan. Dengan dua kemenangan tersebut, Veda tak hanya menorehkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih double winner di Mugello, tetapi juga memperbesar peluangnya untuk merebut gelar juara umum Red Bull Rookies Cup 2025. Prestasi gemilang Veda di Mugello tak luput dari sorotan dunia balap internasional. Media-media Eropa mulai menyebutnya sebagai the next Asian superstar. Bahkan, beberapa pabrikan MotoGP mulai mengamati perkembangan karir pembalap muda yang baru berusia 16 tahun ini. Salah satu yang paling menonjol adalah Yamaha. Dalam sebuah wawancara dengan media Jepang, manajer tim Yamaha MotoGP, Lin Jarvis, menyebut nama Veda Ega Pratama sebagai salah satu pembalap muda yang memiliki potensial to shine on the world stage. Menurut Jarvis, Yamaha sudah mengamati performa Veda sejak musim 2024 dan terpukau dengan progresnya yang sangat cepat, baik secara teknik maupun mental. Veda menunjukkan kematangan yang tidak biasa untuk usianya. Ia tenang di lintasan, mampu membaca balapan dengan sangat baik, dan tahu kapan harus menyerang. Itu adalah kualitas langka. Kami tidak menutup kemungkinan untuk menjajaki opsi membawa dia ke Moto3 dalam waktu dekat, ujar Jarvis. Isu mengenai ketertarikan Yamaha pada Veda langsung memicu spekulasi bahwa sang pembalap muda akan segera naik kelas ke Moto3, entah sebagai bagian dari tim junior Yamaha atau melalui kolaborasi dengan tim satelit. Saat ini, Veda masih fokus menyelesaikan musim Red Bull Rookies Cup dan belum memberikan pernyataan resmi mengenai masa depannya. Namun, sinyal ke arah Moto3 semakin kuat setelah sejumlah sumber internal menyebut bahwa Yamaha telah melakukan pendekatan awal kepada manajemen Veda. Jika benar terjadi, langkah ini akan menjadi loncatan besar dalam karir Veda. Dari sekadar tampil di level junior Eropa, ia akan naik ke kasta dunia yang jauh lebih kompetitif. Ini juga bisa membuka jalan bagi Veda untuk mengikuti jejak para pembalap Asia sukses seperti Ai Ogura dan Somkia Chantra.
Di tengah euforia atas pencapaian Veda, dukungan dari dalam negeri pun terus mengalir. Salah satunya datang dari pengusaha asal Malang, Juragan 99, Gilang Widya Pramana, yang memberikan bonus sebesar 100 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi atas prestasi membanggakan tersebut. Ini adalah bukti bahwa anak Indonesia bisa bersaing di level dunia. Saya berharap ini jadi motivasi bagi Veda dan juga pembalap muda lainnya untuk terus mengejar mimpi, ujar Juragan 99 melalui akun media sosialnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga memberikan ucapan selamat dan menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung pengembangan talenta muda seperti Veda. Veda sendiri mengaku masih tidak percaya dengan pencapaiannya di Mugello. Awalnya saya hanya menargetkan podium, tapi bisa menang 2 kali berturut-turut di sirkuit sekompetitif ini benar-benar luar biasa. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada keluarga, tim, dan semua yang sudah mendukung, ungkapnya dengan rendah hati. Putra dari mantan pembalap nasional, Sudarmono, itu memang sudah menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil. Ia mulai mengaspal di usia 7 tahun dan langsung menonjol di berbagai kejuaraan nasional sebelum menembus Eropa. Dengan latar belakang keluarga yang mengakar di dunia balap, Veda tampaknya tidak hanya mewarisi kemampuan teknis, tetapi juga mental juara. Performa cemerlang di Mugello telah mengubah peta karir Veda Ega Pratama. Ketertarikan Yamaha, kemungkinan tampil di Moto3, dan dukungan dari berbagai pihak menjadi bukti bahwa masa depan pembalap muda ini sangat cerah. Kini, tinggal bagaimana Veda dan timnya mengelola peluang emas ini agar berbuah manis. Dunia balap internasional menanti kiprah selanjutnya, dan Indonesia bersiap menyaksikan bintang baru yang bersinar di lintasan dunia. Bos Honda ingin promosikan Veda Ega Pratama ke Moto3 usai kemenangan dramatis di Sachsenring. Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencetak sejarah. Dalam gelaran Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda berhasil meraih kemenangan impresif pada balapan kedua di sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu, 13 Juli 2025. Tak hanya mencuri perhatian publik balap dunia, aksi Veda juga menarik perhatian khusus dari jajaran pimpinan Honda Racing Corporation, HRC. Sumber internal menyebutkan bahwa bos Honda telah menyampaikan niat serius untuk mempercepat promosi Veda ke ajang Moto3 musim depan. Langkah ini dianggap sebagai respons langsung atas penampilan luar biasa Veda sepanjang musim 2025. Dalam balapan yang berlangsung penuh drama tersebut, Veda menunjukkan performa gemilang sejak lap awal. Pebalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta, itu berhasil menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 28 menit 26,509 detik, mengungguli Zen Mitani, Jepang, di posisi kedua, dan Yaroslav Karpušin, Montenegro, yang sebelumnya start dari pole position. Setelah melewati garis finish, Veda merayakan kemenangannya dengan selebrasi unik yang meniru gaya Marc Marquez, ikon Ducati di MotoGP. Aksi itu sontak menjadi viral di media sosial, memperkuat identitasnya sebagai calon bintang baru MotoGP. Senang sekali bisa menang di Sachsenring. Sirkuit ini sangat teknikal dan menantang. Saya belajar banyak dari latihan kemarin dan tim sangat membantu saya menjaga konsistensi, ujar Veda usai lomba. Dengan kemenangan di Sachsenring, Veda kini mengoleksi 130 poin dan naik ke posisi ketiga klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2025. Ia hanya tertinggal 11 poin dari Brian Uriarte, yang kini berada di posisi kedua dengan 141 poin. Performa konsisten Veda sejak paruh musim, termasuk kemenangan sebelumnya di Mugello, telah membuatnya menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar juara. Ia kini masuk jajaran elit pembalap muda Eropa dan Asia. Pasca balapan, muncul kabar mengejutkan dari padek Honda. Dalam sebuah video yang viral di media sosial dan disiarkan oleh kanal YouTube Otomotif Internasional, salah satu direktur teknis HRC terlihat membahas potensi Veda untuk naik kelas ke Moto3 musim depan. Veda adalah talenta langka. Kami melihat kematangan strategi, teknik pengereman, hingga pemilihan racing line yang sudah setara dengan pembalap Moto3. Kami tidak ingin menunda terlalu lama, ucapnya dalam pernyataan tertutup kepada media.
Sumber terdekat Honda menyebutkan bahwa saat ini sedang berlangsung pembicaraan intensif untuk menempatkan Veda di salah satu tim satelit Honda di Moto3, dengan kemungkinan debut pada musim 2026 atau lebih cepat jika ada kesempatan wildcard tahun ini. Lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, pada 23 November 2008, Veda mulai balap sejak usia 6 tahun. Ia dikenal lewat penampilannya yang dominan di Asia Talent Cup 2023, di mana ia keluar sebagai juara umum, mengalahkan sejumlah pembalap Jepang dan Thailand yang lebih berpengalaman. Pada musim 2024, ia debut di ajang Red Bull Rookies Cup dan langsung mencuri perhatian lewat gaya balap agresif namun cerdas. Kini, di musim keduanya, ia telah meraih 3 kemenangan dan 5 podium, menjadikannya salah satu pebalap tersukses asal Asia Tenggara di Rookies Cup sepanjang sejarah. Jika promosi ini terrealisasi, maka Veda akan menyusul jejak Gary Salim dan Dimas Eki sebagai pembalap Indonesia yang tampil di kejuaraan dunia Grand Prix. Namun berbeda dengan pendahulunya, Veda akan masuk lewat jalur pembinaan pabrikan, bukan sekadar undangan tim independen. Pengamat balap motor nasional, Tommy Raharja, menilai hal ini sebagai momen emas bagi Indonesia. Langkah Honda menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius melihat potensi Indonesia. Ini bukan sekadar pencitraan. Veda punya kualitas dan dukungan penuh. Kita bisa berharap banyak darinya, ujarnya. Meski terlihat menjanjikan, naik ke Moto3 bukanlah tanpa tantangan. Moto3 memiliki level teknis dan tekanan yang jauh lebih tinggi dibanding Rookies Cup. Adaptasi terhadap motor baru, kecepatan tinggi, serta manajemen tekanan tim dan sponsor akan menjadi ujian berat bagi Veda. Namun tim pelatih Honda optimistis. Mereka telah menyiapkan skema latihan lanjutan, termasuk pengenalan terhadap elektronik motor Moto3 dan pelatihan fisik yang lebih intensif. Sisa musim 2025 akan menjadi panggung pembuktian bagi Veda. Dengan beberapa seri tersisa, termasuk Red Bull Ring dan Misano, Veda punya peluang merebut posisi runner-up bahkan juara, jika tampil konsisten. Honda sendiri akan terus memantau perkembangan Veda hingga akhir musim sebelum mengumumkan keputusan resmi soal promosi ke Moto3. Namun satu hal pasti, bintang dari Gunung Kidul ini sedang berada di jalur yang sangat cerah.